berjemaah pula. Semoga hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kerabat ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini terkhusus pembahasan kita terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Mungkin semalaman atau 2 malam, tepatnya pada malam Jumat. Jadi malam Jumat adalah malam nisfu. Jadi di sini ulun sekedar beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan malam nisfu. Ya. Baik itu tentu bagi kita yang berada di lingkungan masjid, ke masjid berjamaah bersama-sama. Di lingkungan musalla bersama-sama juga berjamaah di musalla atau di rumah, ya. Ya. Ujar Abah Guru sekumpul, ini kesempatan emas sekali setahun, lamunnya kawa sama laman suntuk kawa. Itu ada sudah beberan terkait dengan amal-amal. Lamun kada kawa sama laman setengah malam. Kada kawa setengah malam, sepertiga malam. Kada kawa sepertiga, seperempat malam. Ya kah? Kemudian kada kawa terakhir diusahakan supaya kita mampu bersama-sama berjamaah di masjid maghrib, ada amaliyah menjelang isya, sampai isya sembahyang berjamaah, mungkin dilanjutkan ada beberapa amaliyah-amaliyah yang sudah bisa kita amalkan, nanti subuhnya sembahyang subuh berjamaah. Itu catatannya dianggap kita itu menghidupkan malam, ya kan? Walaupun kada semalaman, ya kan? Karena kita perlu istirahat, perlu tidur, ya kan? Sebab kita kada adil kalau kita kada guring, ya kan? Pertama kada adil lawan mata, sebab mata ini akan mempertanyakan kita nanti di akhirat. Ujar mata kenapa jadi kamu kada guring? Harus bertanggung jawab, ya kan? Kalau beribadah jadi kita ini pejamata lagi. Ya kan? Mudah-mudahan kita bersama-sama, ya kan, membaca amalan-amalan tertentu pada malam nisfu Sya'ban. Ulun mengambil kitab yang sudah ulun ambil sanadnya dari ayahanda Al-Mukarramil Fadil Haji Abdus Salam bin Ahmad Mughni bin Ismail bin Muhammad Tahir bin Abdul Jalil bin Syaribah bin Datuk Kelampayan. Kira-kira kayak itulah. Artinya guru Bahit atau guru Abdus Salam itu juriyat nang ke-6 atau ke-7 dari Datuk kita Kelampayan, yang disebut dengan ayah negara, ya, Ismail. Jadi kalau kita jarahkan negara itu bisa ada Muhammad Tahir. Nah, Muhammad Tahir itu datunya guru Bahit. Ya. Sedikit kita mengulas karamah daripada Muhammad Tahir. Mungkin kita bisa jarah berada. Jadi ketika itu ujar Mama Sidin lagi ke anak halus. Kenapa? Jadi Muhammad Tahir ini membawa tandakan, nah, ke kabun waluh, ya kan? Sekalinya hibak tandakan memutik waluh, memituk waluh hanya bawah kayak pagalangan, kayak ini nah. Semua diputiki, hibak tandakan, tahu tandakan kalau habinan itu halus sedikit pada tandakan panjang, ya kan? Hibak, ya kan? Abun luas.
berhektar-hektar ya kah. Nah, akhirnya datang ke rumah dimarahi kuitan. Kenapa ini membutik nang anum? Ya kah? Akhirnya Syekh Mautahir itu ceritanya menangis sejadi-jadinya. Tapi orang mulai halus juga karamat lah. Tandakan itu dibawa ke pemaan pulang. Akhirnya seluruh nang sin putik itu sin sambung. Akhirnya bersambung. Itu karamat Syekh Mautahir diantaranya lagi halus. Bersambung surangannya. Sehingga kada kaputikan buahnya. Nah lain tempat juga. Iya kah? Sejukong tiong lebih. Iya kah? Sin sambung. Kan tatak ketam ya mas. Jadi pinando ya sini satu persatu. Nang satandakan itu pinando. Ini sambungannya ini sambungannya ini. Ya. Itu. Sedikit lah. Indah zikri sholihin tatanazzalu rahmatur rahman. Ya kah? Mudah-mudahan ini bertebaran senantiasa kasih sayang atau rahmat lawan kita. Itu bang dulu intinya. Nah jadi beberapa amaliyah di malam nisfu Sa'ban. Ya, insya Allah malam Jumat lah. Ini dua hal ya kah? Malam disebutkan di dalam riwayat itu malam nisfu Sa'ban ini termasuk 5 malam yang mulia. Ya kah? Pertama hari raya, 2 yang ketiga ya kah malam 27 Rajab ya kah malam bulan Ramadan dan nisfu Sa'ban di tengah bulan Sa'ban. Beberapa amaliyah malam nisfu Sa'ban bacalah. Ini kitab ini dinukil dari 20 macam kitab. Ambilan kitabnya nih, diantaranya Al-Ghaniyah yang 4 jilid itu, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatawa karangan Imam Romli itu diantaranya. Banyak lagi yang lainnya. 20 kitab tadi. Disimpul menjadi kesimpulan sedikit aja ya kah. Yang terpenting daripada yang penting. Hendaklah menghidupkan malam nisfu Sa'ban secara berjamaah di musalla atau di masjid. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in, Luqman bin Amir, seorang tabi'in juga ya. Ada sahabat ya, tabi'in itu setelah sahabat tabi'in ya kan. Tabi'in itu artinya orang yang mengikuti Nabi setelah sahabat. Nah, ada lagi tabi'in, ada tabi'in, ada tabi'in sampai pada kita ya kan. Dan selain mereka berdua dengan mengerjakan segala macam ibadah di dalamnya. Di antara sifat menghidupkan malam nisfu Sa'ban itu adalah setelah selesai mengerjakan salat maghrib berjamaah, kemudian membaca wirid dan doa kayak biasa ya. Kemudian mengerjakan salat sunat ba'dih maghrib kayak biasa juga. Kemudian hendaklah mengerjakan salat sunat tasbih 4 rakaat 2 kali salam. Nah, biasanya kalau ibas maghrib itu setelah nang tadi ya kan sunat ba'dih maghrib, kalau sembahyang tasbih itu habis membaca yasin kena lewat isya. Nah, biasanya momentum ini tasbihnya di setelah isya. Nah, itu baik berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Nah, bagusnya itu berjamaah ya. Ada imam ya yang mahuluakan, memimpinakan terkait dengan membaca yasinnya dan sembahyang tasbihnya. Seperti kata Al-Imam Syekh Salim As-Sanburi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Risalatul Kashfi wal Bayani fi Fadailatin Nisfu Sa'ban. Sunat hukumnya menghidupkan nisfu Sa'ban dengan mengerjakan salat sunat tasbih. Setelah itu hendaklah membaca surah Yasin 3 kali dengan niat dan berdoa sebagai berikut. Biasanya kita lah. Sebelum membaca Yasin, kita dulu niat. Nah, itu. Kalau perlu, kalau bisa diiringi berataan. Ya Allah, ya Tuhanku.
Iring-iringi beratan, ya Allah, ya Tuhanku, ya kan? Itu lanjut berikutnya lah. Niat pertama adalah panjangkan umur di dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat surah Yasin. Nah, ini yang biasa kita gawi ialah itu jokanya jalilah. Cuman namun kawa ditambah semalam hari Minggu tadi Habib Idrus bin Muhammad Al Idrus ya majelis Rasulullah di Cimanungki. Beliau mengatakan bahwa ditambahi di sini. Ditambah itu kita hafal berita. Artinya sebelum membaca Yasin, limbas niat. Nah, umpamanya habis ini barakatul Yasin dan suratul Fatihah. Baca Fatihah dulu anjal baca Yasin. Nah, tambahannya Fatihah. Kamu biasa kalau kita kadang-kadang kadang-kah? Berarti ulun aja berarti Yasin aja lah kadang baca Fatihah demi ini tambahi Fatihah. Ya. Fatihah itu artinya pembuka. Ya. Mudah-mudahan dengan dibuka, Yasinnya pun terbuka. Satu kali kita membaca ini, ya kan? Habis membaca Yasin, kan doa. Sekali Yasin doa. Habis itu niat yang kedua aja lah. Sama aja tuh ulang kayak tadi juga yang pertama. Ya Allah ya Tuhanku, berilah aku rezeki yang banyak dan halal. Rezeki yang banyak dan halal. Dan dengan berkat surah Yasin dan suratul Fatihah. Baca Fatihah, nyar, Yasin dan doa ya. Selanjutnya pada niat yang ketiga, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku amal yang saleh dan husnul khotimah dengan berkat surah Yasin. Ya, ada sudah kalau modifikasinya, ada sudah di dalam kitab. Nah, ya kalau lah, bisa dipakai ini risalah beramal kah? Atau apa itu yang ada di pasar atau di jual Adilah. Nah, kalau ada bisian, buka kitab Imdad Abah Guru Sekumpul. Nah, itu punya kada deh ya, bukan tadi apa aja lah itu. Bahkan pengen membuka surah gini di Google ada aja, ya kan? Jara Guru Habib Idrus, Google itu Syekh Google di sini. Nah, jadi kalau aja kita membuka di Syekh Google ya kan. Buka situ ya kan, doa di saban ada tuh timbul. Dan setiap dibaca Yasin satu kali, maka baca pula doa di bawah ini satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya zalmani wa la yamnu alaina alaihi ya dzal jalali wa ikram ya jadali wa la ilaha illa anta zahral lajin wa jaral mustajirin wa man la khaybin Allahumma innaka tadhakku indaka ya asqiya wa mahrumun aw madurina aw maqardan alaina bi rizqi fa Allahumma bi yadika wa sawadana wa hirmanana wa tardana wa qiri rizqana wa sabita indari umri kita bisa ada. Di sini pas ya kah? Kenapa? Inti doa ini kan kita tahu bahwasanya nisfu Sa'ban itu adalah store catatan, tutup buku dan membuka lembaran baru. Kan kita kalau. Nah, jadi kita berdoa ini pas nih. Jadi nak kada baik naun lakukan tahun dulu, artinya demi ini kada digawi lagi. Nah, menggawi yang baik-baik aja. Jadi karena kita disuruh beramal banyak, karena menutup catatan dengan manis dan membuka catatan dengan manis. Itu aja. Jadi terserah kita aja apakah menutup daripada catatan kita ini nang kada tapi bagus atau nang bagus atau kada bagus selalu. Ya kah? Kita seorang nama menyudahinya ya kah? Nah, dan Allah Subhanahu wa taala pada nisfu Sa'ban itu menentukan juga. Nah, kini ini orang yang dapat rahmat, ini dapat turun ini dapat ini kayak ini. Ya kah? Itu sudah saat itulah. Makanya oleh karena itu kita memperbanyak doa, memperbanyak selawat, jangan berdiam aja. Berdiam aja itu karena menunggu takdir. Takdir juga kayak ini ya kah? Ada kawa kayak itu. Nah, sebab kita apa? La yukallibullahu nafsan illa usaha. Jangan kada berusaha, usaha kita. Doa itu kan usaha. Ya kah? Nah, kenapa? Karena takdir Allah itu ada yang mubram, ada yang muallaq.
Ada yang tetap, nggak bisa berubah, ada yang berubah. Merubahnya dengan apa? Dengan doa. Dengan ucapan salawat, dengan syifa, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan Al-Quran. Seperti itu. Ya. Jadi maulah catatan baru kalau menurut doanya inilah. Catatan baru dengan catatan amal diawali dengan ibadah. Itu. Kalau tidak ada taksiran ya. Taksiran kita mengamalkan. Makanya tadi judulnya apa? Kada kau semalaman, setengah malam, kada setengah malam, sepertiga malam, kada kau sepertiga malam, seperempat, kada kawa juga. Seperempat itu pas apa kira-kira? Karena menjadi pas. Bayangkan sebagai maghrib berjamaah. Selesai itu kan kita kan bulik-bulik lah, ya kan? Sampai isya itu sudah tengah 2 jaman. Ya, ditambah lagi sampai yang tasbih, ditambah lagi lamun jangan sampai kada kawa, sebab itu penentuan. Penentuan kenapa? Jadi penentuan bila pian membaca itu, insya Allah tahun itu kada mati. Asal diamalkan. Memang seperti itu. Karinahnya dari ulama-ulama kita seperti itu. Orang yang mengamalkan doa tasbih Nabi Yunus 2375 tidak dimatikan apabila dia mengamalkan selesai. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah itu. Dan ulun membuktikan sudah beberapa orang, terutama orang yang paling parah kalau ulun, utamanya mama. Aku kesal aja sudah habis. Sin mama kan memang mulai di kakanak. Nah, habis sudah aku kasih. Karena tos itu guring, tasbih di tangan. Cinta guring. Berarti kada pas kalau dalam tahun itu sih meninggal. Kita kadang menuanakan itu meninggal umur itu kadang urusan kita, itu cuman kayak itu kisahnya. Ulama ada yang mengatakan bahwa ketika kita terus menerus mengamalkan itu, maka itu dapat semacam isyarat bahwa umur kita di saat itu masih bisa masih ada umur. Walaupun kita minta doa panjang umur juga kalau tulal umur ya kan. Umur kada panjang, tapi barakat umur nambah panjang ya. Nah, itu inti doanya ya kan. Fa innaka qulta wa qawlu qul haqqu bi kitabil munzal ala lisan nabiyyi mursal la yamullahu ma yasha. Dan jadi Tuhan juga nama hapus sudah kita. Ya kan? Dan menanamkan kembali amal-amal kebaikan. Allah juga. Jadi menggeretikkan hati lawan kita tuh Allah juga. Ya kan? Jangan kita berprasangka, jangan kita berpendapat. Ya kan? Kalau sudah takdir, kada kau diubah, kada kayak itu. Ya kan? Kan banyak sekali penjelasan ulama hadis Rasulullah bahwa ada sesuatu yang mu'allaq itu bisa berubah. Dengan apa? Dengan doa. Ya kan? Kan banyak aja kalau doa kita. Bacakan doa selamat, baca doa selamat supaya selamat. Ya kan? Orang minta doakan panjang umur, doakan tawil umur anak, ya kan? Ya kan? Jangan salah bacaannya. Doakan dia panjang umur ya Allah. Allah mau tawil umur anak. Arti panjangkan urusan ulun. Nah, itu mau banyak urusan katanya. Jadi bujur-bujur juga bacaan Allah wa tawil umurana ain, jangan umurana, umur tuh urusan. Makanya bahasa Arab tuh salah baca, salah makna. Hati-hati ya. Karena baca kalau Allah SWT membalakan Yasin, maka kada ada memberi bekas, bacaannya salah. Pada mengkali-kali ya. Bujur Yasin juga dibaca. Habis saya Yasinan juga, laju lagi pada orang. Tapi salahnya ada hitungan. Ya apa Tuhan anak mengabulkan bacaannya salah, makanya bacaan itu kita lihat di dalam Al-Quran utluma uhiya ilaika minal kitab, sembahyang tuh berdudi baca Quran yang terlebih dulu asih tidak bacalah Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah, hanya waqimis sholat. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah salah satu rukun di dalam sholat Fatihah. Bahkan membaca ayat salah sama hukumnya dengan baca Fatihah. Itu ulama masyhur seperti itu. Jangan sembarangan.
Iya kah? Ada kawa. Harus fasahah, harus ilmu tajwid, harus bisa. Partai Yasin. Yasin ini ulun dengar pada ulun panjang handapnya itu pindah kayak sama hacemuan. Julah. Yasin wal Quran lagi minna kalamina al-mursalin ala siratim mustaqim tanzil rahim itu jura kama ma ujra abahum muqabil. Itu sudah salah. Harus dibedakan mana nangaran mat. Taruhlah umpamanya seperti idgham, ikhlab, ikhfa, mutaqaribain, mutanajisain, idgham mimi, ya kah, mutaqaribain, ikhfa sabawi. Umpamanya itu sama-sama aja karena Bapak, cuma matnya kayak apa? Ya kah? Taruhlah umpamanya mat tabi itu sama dengan ikhfa, sama dengan idgham, sama dengan ikhlab. Oke. Ya kah? Tapi mat yang lain, Bang, mat ini kita ada bagi dua. Pertama mat asli atau mat tabi'i, yang kedua mat fari'i. Mat fari'i ini tabangnya 13. Atau harus pasti harus ada di otak. Karena ujar Tuhan. Nah, ujar Tuhan warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan pelan-pelan. Itu artinya, bukan tafsirnya dia. Yang dimaksud dengan pelan-pelan di situ adalah ilmu tajwid. Itu tafsirnya. Bacalah Al-Qur'an dengan tajwid. Bukan pelan. Ya kah? Pernah nggak dengar riwayat? Nabi itu orang membaca Al-Qur'an nang ditagur Nabi nah kayak apa, Dik? Hah? Hah? Orang yang membaca Al-Quran yang ditagur Nabi itu galai. Kalau rancak ada. Jangan galai benar juga. Imam galai pian insyaallah sembahyang tarawih. Bukan makmumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahannya subuh jangan nyampe nih tarawih. Ayo. Jangan. Panjang tuh harus agak cepat nang bujur. Ini nang galai salah, nang bujur parah lagi. Nang apa? Nang rancak parah lagi, jangan gitu. Bagus nang tartil juga. Jadi karena tartil pelan itu dalam ilmu tafsir tajwid. Man lam yujawwijil Qur'an fahuwa asimuhu. Siapa membaca Al-Qur'an kada bertajwid berdosa. Asim itu berdosa. Karena itu urusan. Al-Quran ini dua aja. Baca bujur berpahala, baca salah berdosa. Kalau baca hadis, baca maulid, bujur berpahala, salah berdosa. Mungkin itu banyak baca salawat aja, alhamdulillah bagus saja. Kenapa? Karena nisfu ini, bulan Sa'ban ini adalah bulan salawat. Allah menurunkan air Al-Quran Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, Tuhan menyuruh kita bersalawat, turunnya di bulan Sa'ban. Jadi apa artinya? Bulan Sa'ban ini adalah bulan salawat. Rajabun syahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Bulan Nabi, salawat banyaki. Apalagi kalau kita umpamanya kalau kita tingkat kepada ma'rifat. Salawat itu cara berguru sekumpul adalah murabbi mursyid kita. Sebab kita mencari guru, wah ini kada ada lagi nang mursyid, murabbi kada ada. Kenapa jadi kada ada? Inya besok. Cara berguru besoknya. Nah, ada aja Pak, tapi besok surang kada tahu. Nah, jadi oleh karena itu kada ada bisa murabbi, nah mendidik roh kita, maka Rasulullah menjadi murabbi kita dengan memperbanyak membaca salawat. Ya kah? Sekali baca salawat berapa diganjar? 10. Orang yang membaca salawat yang diganjar 10 itu sambil berapa?
kada bertata cara. Itu gawian orang awam. Kalau lagi orang wali lain. Kalau orang walinya membaca salawat, bawudu, menghadap kiblat minimal. Ada kita kada sambil goring, sambil berjalan, buat tasbih, ada apa-apa, alhamdulillah bagus tuh. Iya kah? Karena salah satu amalan apabila di hati kita itu ada bersifat ria, ujub, sum'ah, semuanya sifat itu ada, tetap diberi Tuhan pahala. Itu aja sebutnya aja, salawat saja, nah itu, nah lain kada. Pian baca Quran itulah ada di hati takabur. Jangan harap bisa pahala, malah berdosa. Kalau salawat kada. Nah itulah istimewa Rasulullah. Mandat khusus diberikan Allah. Jadilah mun hendak baparak lawan Tuhan, parak Rasulullah. Lamun kita hendak baparak lawan Tuhan, kada baparak lawan Rasulullah, kita kada beadab. Makanya apa kada beadab? Malam yata'adab bahwa orang kada beadab itu kada beda lawan biawak. Itu hadis Rasulullah. Maka seorang Habib menuntut ilmu, ya kah? Bukan ilmu adab, menuntut di Makkah 15 tahun. Setelah pulang ke kampung menyesal. Oh, jangan kau tahu artinya kada aku menuntut ilmu ini, kada aku menuntut ilmu adab aja. Sampai 15 tahun ilmu adab luar biasa. Ya. Nah, coba lihat tidak sempat semalam lah. Biasanya kalau Abah Guru Munawwar itu, kalau sembahyang maghrib yang jadi imam siapa? Guru Hakim. Ya kah? Karena memang Guru Munawwar waktu lahir kada 4 penataran R. Artinya pilat. Nah kalau jadi imam, pilat jadi imam malah. Ya kah? Nyata salah raknya sudah. Ya kah? Nah, jadi Guru Hakim yang jadi imam. Tapi apa yang terjadi? Melihat kada pian? Setelah Guru Hakim selesai sembahyang menjadi imam, sidin maubah, baundur, batatai duduk lawan Guru Munawwar. Nang mawir lain. Jujur kada di? Pernah lekam berjamaah nak itu. Baadab. Ya kah? Kita ini kebanyakan kada baadab. Ziarah kubur orang mati aja baadab. Ya kah? Nah, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat ya kah wa antum lahikum ya kalau kita Allah sudah. Ya kah? Salamullah wa rahmah. Ada salatu assalamullah ya sada minar rahman ya syakum. Ujar Habib Muhammad ketika ulun salam bailang di Gersik. Pian mujab salamullah ya sada itu berduduk sini sudah. Maka duduknya petatai lawan nikam, petatai lawan kita. Ayo pian. Lamun pian sebelah kiri sidin, pian paling sebelah kiri imbas berziarah tas sepak sidin. Mana dapat barakat kada beadab tuh orangnya. Jarah jawab tapi kada beadab. Tas sepak sidin, tas sepak orang kada kelihatan. Ya. Itu masalah adab lah, lain dapat tong kadanya barakat begini ayah. Misal kada beadab jelas kada dapat barakat. Ya kah? Nah, ini doanya ya kan. Selebihnya bisa ditambah doa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya kan. Allahumma id adzala'tu lailatan nisfi min Sya'ban ala khalqik. Ta'ud alaina bimannika wa itkika wa qadir lana min fadlika wa rizqika. Waj'alna mimman yaqumu laka biha bi ba'si haqqika. Allahumma man qadaita biha biwaqtihi faqdi ma zalika lahu rahmah. ومن قدرت طول حياته فاجعل له مع ذلك نعمتك وبلغنا ما تبلغ الامال اليه يا خير من وقفت الاقدام بين يديه يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه walhamdulillah rabbil alamin. Itu doanya ya kan. Lanjut. Kemudian membaca beberapa doa ini sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Risalah Senjata Mukmin. Senjata Mukmin orang mata pura ya kalau Guru Husin Kadri. Husin Kadri ini bayi Syiah di Syandah Sanak, Guru Haji Badruddin, Guru Muhammad Tarsyad, ya kan? Guru Muhammad Zaini. Nah, Guru Muhammad Zaini itu Kuitan Sidin, Wali 5 di Tunggulirang. Ya, sedangkan Haji Adu, Haji Abdurrahman, yang dikisahkan di dalam menakib Guru Sokompul ialah Haji Adu ini adalah tempat Abah Guru Sokompul lagi kan anak nenen. Kalau nenen tahu nenen kalau
Nenen lidah sidin nang di nenen. Ya kan? Begitu lahir, beberapa hari kemudian Abah Guru Sekumpul dibawa ke Tunggulirang. Karena apa? Karena di Tunggulirang ada orang wali. Dan di Tunggulirang itu kada pernah dimasuki penjajah. Untuk menjaga keamanan bahwa Abah Guru Sekumpul itu berdiam sementara waktu di Tunggulirang. Sidin kada mau menyusul lawan Mama Sidin kecuali manenen lawan Ilat Haji Abdurrahman, orang wali. Ya kan? Cocok aja tuh lah. Di antaranya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni 3 kali. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyah wal 'afiyata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah 3 kali. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'adi suri wa ta'lamu bi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yushbi qalbi wa khayran sadiqan ta'lamu annahu la yusibani man la ma katabahu li wa raddini bi qada'ik 3 kali. Nah, kada dia tuh Bang lah, kada dicatat ya kalau kira. Pian hafal aja. Kira-kira. Setelah selesai berjamaah di masjid atau musala, maka hendaklah pulang ke rumah masing-masing. Makan dan istirahat sebentar. Daripada kan makan, istirahat sebentar. Jadi kita amalan itu, amalan kita orang awam nih kadang minum kopi, kejar apa jadi ya? Minum kopi ya. Itu makan ya, kalau lapar makan ya, jangan kada. Orang belambur tuh, kada makan ya. Kalau bisa nambah rokok, bos rokok ada apa-apa. Masih itu mahal belum ya lah. Itu. Soalnya minum kopi itu supaya kada guring, apalagi minum tarus. Nyata kada guring dah. Minum tarus. Jadi orang pintaran pandir aja. Minum kopi jar. Kada guring nyata minum kopi tarus. Wah, yang minum adanya guring banget. Coba aja mampir minum kopi. Dibakan aja kada mengaruh banget. Sama aja orang lah bahari. Lamun hendak kada babi masuk ke dalam kandang orang nang bakabunan tuh lah. Kejejar bati lanjang. Kuliling. Sama lamun insyaallah babi kada masuk. Bukuliling nyatai bukuling sama lalu masuk. Nah. Kali juga orang Bali itulah sekali membunguli juga, tapi rami ya kah? Udah seperti lanjang ini ya kalau kuliling, habis kita kuliling pulang, sampai sama lambat ada babi, kita harapan masuk babi. Aduh orang Bali nih, jadi orang Bali juga paling ya Allah, ya Allah luar biasa pian, wujud-wujudnya kakak itu ilmunya karena biada, amalannya mantap. Yakin luar biasa orang Bali itu ya kan? Nah itu. Nah maka istirahat sebentar, kemudian setelah itu hendaklah membaca beberapa amliyah itu sendiri ya kan? Di antaranya tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 2375. Kalau tercepat sekarang kurang lebih 2 jam lah. Rata-rata 2 jam. Kenapa jadi 2 jam atau lebih pada 2 jam? Karena sambil nginum. Belilah 500 ada ngopi. Jujur kada? Nah, ngopi. Kita nih orang awam kadinya kawan yang kayak orang wali bang. Iya kan? Jadi membaca salawat itulah nang ujar Nabi man shalla alayya salatan sallallahu bi asra itu 10 balasan beliau sekali. 10 dapat rahmat oleh Allah, itu orang awam. Itu orang awam dan membacanya sambil berabah, sambil minum kopi. 10 balasannya orang awam. Lamun orang wali bana kayak apa? 1 dibalas 1 juta. Karena kau miring kita orang awam harang ngopi ya kan, lapar parut ya kan, minum makan ya kalau ini persediaan mungkin sudah menjadi kebiasaan. Nih 10 Saban kita puasa ya esok nggak sampai ya sahur puasa ya kan. Nah, amun ada pertanyaan, bolehlah guru sembahyang tahajud kada guring? Boleh. Jangan kada guring bersisa, kada guring lah. Imbas sisa imbas sembahyang tahajud itu kada kawan itu. Makanya dalam Al-Qur'an kan nisfahu awin qos.
Ujar Tuhan, tengah malam insya Allah separuh atau lebih, ya sekitar jam 1 jam 2 tuh. Ada apa? Ada guring. Cuma lamun guring dia libas isya, kada mungkin kira-kira malam tadi ada mungkin. Andai kan tuh, guring 1,5 jam bangun tahajud boleh. Tapi guring. Tapi lamun kada guring itu harus di atas nispahu, di atas pada separuh. Ya kan? Tapi memang kurang abdal juga guring juga ya. Ya tapi guringnya jangan lawas. Anda kada lawas jangan di atas silam, di atas kayu bususun. Jadi ada pertanyaan dia, kenapa kalau kita masuk mobil, umpat ke mobil, tak guring? Apa jawabannya ya? Apa jawabannya di? Karena bannya bulat, jangan bulannya segi 4. Tahu ada harapan guring. Ini jawabannya dia. Karena bannya bulat, jawabannya segi 4 ikam. Coba ban segi 4 ayo. Ngertantak lah, harapan guring ya. Nah sampai sudah ya Allah, minyak bandar lagi. Nah, iya taruh sudah Bapak. Ngumpung ya teh. Tapi pulanglah nang masalah adab tadi. Al-adabu fawqal ilmi, kalau jar adab itu derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Tapi pulang orang kada beradab, belum kada berilmu. Ya kalau. Nah, tapi kadang-kadang mohon maaf lah di kampung ulun kadang-kadang orang apa namanya itu pindah nyaman mana bawa bandir, pindah nyaman mana bawa bandir. Ijar bertiga-tiga sekolah, mungkin diamalkan juga. Nah itu di kampung biasanya. Itu. Padahal apa jar Nabi apa? Al-ilmu yahdi bil amal. Ilmu inilah yang mendorong beramal, pada ilmu apa yang dia malahkan? Jujurlah. Ilmu ini yang mendorong orang tuh bahwa hatinya tegar-tegar beramal ya kalau enggak ada ilmu apa yang dia malahkan? Jujur jaga. Mungkin salah mau jar Rasulullah. Man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawa qauminan nar fal yatabawa aduminan ya Allah. Nah, berikutnya Allah maghfirli warhamni wa tub alayya 1000 kali atau 100 kali. Atau kada kau 1000 kali, 100 kali sekali. Allah maghfirli dzunubi wa li walidayya wa li ashabil huquqil alayya wa li ashabil huquqi alayya. Nah, itu biasanya kita baca kalau hendak berurutan. Iladi. Nah, ini yang istimewanya nih, ada 2 hal. Para ulama ada mengatakan bahwa dosa besar itu selain dosa besar kepada Allah. Kalau dosa besar kepada Allah sebesar apapun dikabulkan Allah. Dosa lawan manusia kan ceritanya tidak diampuni Allah kecuali dia minta ampun kepada manusia itu sendiri. Tapi bisa. Nah, ini bisa dengan membaca doa wali ashabil huquqi alayya. Pernah kita zalimi, berdoa lawan ini. Ini dapat rahmat, kita dapat rahmat dan dosa kita akan diampuni Allah. Akan beda kalau. Makanya ada bacaannya. 2 kalimat zikir nang laknya 14 harakat. Nah, tapi itu kena kalau dipublikasikan lah. Artinya amalia-amalia nang lain tunai dulu. Jangan itu jadi amalkan. Nah, ketiga, nang keempat, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah ya kan. Berdoa lawan Tuhan supaya husnul khotimah ya kan. Nah, berikutnya Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wa Madinah bi barakati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Assalatu wassalamu alayka ya sidi ya Rasulullah jadikallah tidak tinggi ya Rasulullah 100 kali. Subhanallah bil alam mizan wa barakalihi wa badan ridwan wa jannatul arsy 100 kali ya kan. Ya Fatah ya Razak ya Alim 100 kali. Itu hendaknya lamunnya kawa, lamunnya kada kawa ya sakawa kawanya.
Ya kah? Itu. Ada lagi amalia di bulan Saban ini sama seperti bulan Rajab dan bulan Ramadan. Karena bulan Saban ini dilupakan orang karena diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka kadang-kadang orang lupa dengan bulan kemuliaan daripada bulan Saban, ya kah? Itu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menyebutkan dalam kitabnya Al-Um, telah sampai kepada kami kabar bahwa sungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Pertama tadi malam Jumat. Nah, malam Jumat. Maka kebetulan nih mulai bulan Maulid tadi pas terus sampai nah bulan Saban. Bulan Maulid tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, pesalah. Ya kalau. Imbas itu tanggal 27 Rajab dia malam Jumat ya. Malam Mbak 27 Rajab. Malam Senin, malam Jumat. Ya kan? Ya, iyalah. Hah? Pokoknya pas di samping Lailatul Mubarakah, Jumat itu kan Sayyidul Ayyam. Penghulu daripada Nabi. Penghulu daripada hari. Sayyidul Ayyam. Dan barang siapa ujar Nabi, man shalla alayya salatan fi lailatil jum'ah wa lailaha, siapa-siapa yang membaca salawat siangnya malamnya Jumat, wajabat syafaati, wajib mendapatkan syafaat. Namanya begini misalnya perkumpulan salawat hari Jumat, jurga. Oh, beginian. Kadang hari Selasa tuh, Pak. Tapi rahasianya hari Selasa itu ada juga. Nah, biasanya orang ulang wali, mohon maaf lah, nah, wali nih. Nah, orang wali itu biasanya meninggalnya hari Selasa, masuk kubur malam Selasa. Karena haru-hara terbesar adalah meninggal masuk kubur malam Selasa. Ya. Jadi orang wali nang pas dengan haru-haran itu sin kau menangkis mensurang apa itu lamunnya kau tuh meninggal hari Jumat atau malam Jumat atau masuk kubur malam Jumat. Selamat tamdah. Malam Adha, malam hari raya Fitr dan malam bulan Rajab dan kelima malam nisfu Sa'ban. Kira-kira dikit kampian kah? Asa anu nah, asa tanggung nih. Maka kata ini Imam Ramli, ulun kada bulik ja. Nah, banyunya dalam. Ulun semalam bulik na mali sini, alhamdulillah barago kendaraan. Nadilah. Nah, Pak Jokowi dadak kakaruan nih, bawa ke bengkel, sakalnya tus-tus. Nah, itu Al-Om ya kan gitu sedikit. Nah, dalam kitabnya Nihayah, Imam Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayah disunatkan menghidupkan 2 malam raya Fitr dan Adha dan mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan disunatkan juga berdoa pada malam itu dan pada malam Jumat dan pada malam bulan Rajab dan malam nisfu Sa'ban, karena doa di dalam malam tersebut diijabah atau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Ad-Dirarul Hisan menyebutkan dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas apabila tiba hari raya dan hari 10 dan hari Jumat dan pertama bulan Rajab dan malam nisfu Sa'ban dan malam Jumat, orang-orang telah mati keluar dari kuburnya dan berhenti di pintu rumah masing-masing. Nah, ya, siapa Nabi Kawitan, nah malam Jumat ini dalam kitab itu kan karangan Datuk Kalambayan, ya kan? Ada yang mengatakan lebih daripada bukan malam Jumat aja, malam Jumat dan malam Senin datang ke rumah. Ya, datang ke rumah dengan tangan terbuka. Apabila kada bacaan anak buah di rumah dengan menangis terseduh-seduh dengan tangan terlungkup. Nah, itu bisa kawitan nang sudah mati. Makanya ujar guru kita, tanda kita bakti lawan orang tua. Nah, lamun sudah mati sekali seminggu ziarah. Nah, itu aja. Nah, kada kau sekali seminggu, ya kan? Sekali sebulan, ya kan? Dah kau sekali sebulan, sekali setahun. Anu guru ajar Abu Hulun mati di Makkah, nah, sekali seumur hidup.
mun kawa aja ya kalau ih, ih, atau yang jelas dikirimi ya, dan kiriman itu sampai ya kah, tidak usah mencari dalil. Nah cari dalil kah? Ujar Kiai Sukran Mamun ketika beliau datang ke Martapura kemarin. Ya. Lamun kada percaya, isin bongkar kuburnya. Imbas dibongkar kuburnya, takoni adalah kirimanku. Siapa namanya bongkar kubur? Nah, ya kah? Ada wadah ya kalau kita. Artinya jangan dipikirkan itu sampai aja. Ya kah? Alamnya aja yang berbeda. Hidup kah guru jar? Dalam guru hidup lah. Kada kau dipadakan hidup, kalau yang hidup tuh ngarannya orang di dunia. Itulah hidup. Mungkin kalau kita ibaratkan di dunia, di akhirat tuh itu juga. Tapi alamnya berbeda. Jadi kada kau kita mamsalnya, itu aja. Buktinya, disuruh kita menalkin. Lakin mau takut ya kalau ya kah soal bocor aja dari malam Pak. Iya kan? Nah itu kasihilah kami, ujar orang dalam kubur tadi, di malam ini dengan kalian bersedekah dengan pahala diniatkan untuk kami, sekalipun hanya dengan sepotong daripada roti. Jadi ulun tadi cara mahjua bacaan di majelis ulun di kampung. Kita kan disuruh sebelum nisfu Sa'ban itu berimpak bersedekah. Ya kan? Itu. Ya sekemampu kita lah. Nah, kalau wadah kita kada sampai apa ngarannya? Nang program probono ya, Pak. Makan gratis kah? Ayo Bang, coba nang suki-suki tukarakan wadah rote dibagi ke situ esok hari Kamis. Jujur kada? Nah, atau duit berapa orang siswanya? Dikit bener, iya kah? Nah, umpamanya 5.000 sekong ayo pian. Kada gembira tak kanakan? Liwar gembiranya. Apalagi duit nang kajar itu dia. Nah, oh my gembiranya kanakan. Ini mah ajar tangka rumah, jangan diulanjakan, disimpani. Wah, ya kalah kan. Jadi papiket jadinya ya kalau nah, itu ini kan ada usahakan berimpak sekemampu kita. Di sana disinilah letak daripada tebal atau tipisnya iman kita. Itu ya kan. Barang aja roti sebuting, roti 1.000 aja lah. 1.000 kali 100 sibuk Pak. 1.000 itu ya kalau sampai bahasa 20 orang ya kanyang kan akan makan roti 10 sedikit 10 sekong bujur lah. Ayo ganti makan gratis sejar Prabowo ya kalau nggak sampai duitnya pada kita. Karena sungguhnya kami sangat berhajat kepada sedekah kalian. Maka jika mereka tidak mendapatkan apapun, mereka kembali ke kubur mereka dengan perasaan duka cita, menangis. Ya, kasihan orang mah. Lawasan sudah. Biar lawas begini ulun ya Allah. Ada lagi amaliyah lah, tapsakanlah. Dikit lagi lah. Ulun kan beli juga. Ada apa juga? Sudah kalau berniat kita tadi sembahyang Isya berjamaah pada waktunya, iyalah. Semua itu panjang pian tengah malam. Lamun orang supi jali guring dulu sembahyang tengah malam, biang Isya. Udah kau diajarkan umum terus ini ya. Haro guring taruh sampai subuh sing bangun-bangun. Jangan itu ya kah? Orang tertentu aja kayak itu, ya kah? Nah, ada lagi bacaan lah. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Jangan sambung la yaghfiru dzunuba illa Pak. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. La yaghfiru dzunuba illa itu artinya memaksa Tuhan. Mohon maaf lah. Bahasanya teh. Ya kan? Cukup aja ya Allah, minta ampun pian dari dosa. Itu aja sudah. Kalau la yaghfiru dzunub, kada lagi nama ampuni kecuali pian itu memaksa benarnya. Mohon maaf lah. Makanya doanya di sini ada kayak itu Bang, itu bahasa aja dia minta ampun daripada dosa itu aja sudah. Itu jangan dosa. La yaghfiru dzunub walaupun itu la yaghfiru dzunub kan tauhid. Ya hamang watakan kalimat
Ya kan? Ujar bahasa kita itu, Tuhan bisa digeratak. Wah, janganlah. Kita punya astagfirullahaladzim ya kalau astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Kita tahu ujung maknanya, jadi baca terus. Bagus saja, bagus saja. Iya, dulu gitu juga. Tapi nang bagus lagi bicara baguru apa? Hah? Hah? Kalau sekumpul, Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadi bil 'adiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala. Nah, seterusnya. Coba-coba lah. Namun apa kisah Pak? Kisah Palestina apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kalau itu kisah Palestina dia. Jangan karena tahu ini bacaannya sama aja. Ya karena tahu artinya. Nah, itu astagfirullah. Ada juga lagi nah ini di dalam kitab Munusatul Majalis yang Muntahabun Nafais. Ya kan, karangan daripada Abdurrahman bin Abdus Salam As-Samuri. Ya, tamat sudah ya Allah. Man qala bi Sa'ban, barang siapa membaca di bulan Sa'ban, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kataballahu lahu ibadatu alfi sanatin. Allah akan menulis baginya ibadah 1000 tahun. Kan 1000 ka umur. Sampai ke 1000. Nah, membaca itu sekali di sembahyang dia sekali aja. Masa baca banyak bulan Saban nih. Tapi lah mau aku memadahkan 11 mah. 11 di sembahyang bulan Saban aja. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kataballahu lahu ibadatu alfi sanah. Wa maha anhu junuba alfi sanah. Dan Allah menghapuskan daripadanya dosa 1000 tahun. Nah, ulun guru aja kena memikirkan nang masalah fadilatnya itu. Yang penting ulun beramal. Wali kabian. Wali kabian. Sudah dipadakan Imam Ghazali. Ikhlas nang nomor paling ikhlasul abidin. Orang awam. Ikhlasul abidin itu apabila beribadat, cangkal beribadat ada fadilah. Jujur kada? Seperti itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, bukan? Nggak ada percaya. Hanyar ikhlasul muhibbin. Yang ketiga ikhlasul arifin. Itu orang wali yang punya. Kita nih walau bisa walau kuning walau putih. Kita nih orang awam. Ya kan? Nah, kada usah menurut orang wali ini itu bujur aja bang lah. Ya kan, kalau ibadah limardatillah, menuntut keridhaan Tuhan, bujur aja itu. Itu jangan dialih-alih itu. Cuman semangat kita ibadah itu harus ada remon kah? Rewot ya. Itu. Semangat. Supaya beribadah semangat. Inya bersemangat itu dia belinya sudah setahun aja mengamalkan. Kada tahun lagi ingat lagi dari dia. Jadi ringkas kata beramal itu harus dipaksa. Sebab bila dipaksa, halangan tantangannya semakin berat. Semakin berat. Dipaksa. Paksaan. Sudah setahun biasa, sama long kita makan. Ya kah? Kita kada mengamalkan, sama long kita kada makan. Apa artinya? Lapar parut. Jadi itulah ngaran amal. Nah, asal jangan didinding oleh noda-noda hitam. Jangankan sudah baru dosa, jangan diulangi lagi, ampi hadah. Nah, jangan dosa terus. Nah, baru tatabir lainnya, ya nang koler. Koler tuh apa ya? Koler tuh katanya masalah. Ada masalah apa-apa dia? Karena kebanyakan dosa. Nang koler tuh kadang penyakit apa-apa. Hah, mau penyakit kakuler, aku sakit pinggang, jangan ada. Sebab orang beribadah itu apa? Landasannya adalah iman. Ya kah? Landasannya adalah iman. Kalau memikirkan sakit ini sakit itu,
Ya kalau makanya belinya sudah kita mengamalkan, maka terasa keperluan. Setelah terasa keperluan, maka kita keperluan itu membutuhkan kita perlu dengan keperluan itu. Ketika kita kada mengamalkan, rasa ruginya bukan main. Nah itu. Wa maha anhu dunuba al-fisana wa kharaja min kabrihi, dan keluar daripada kuburnya, artinya kita timbulan di kubur masing-masing, di atas masing-masing kubur masing-masing, ya kah? Banyak mau kubur tuh kau di tempat orang banyak ya kah? Karena menyinggung ulun lah. Nya orang kayak orang wali, orang wali bertanggung jawab ya kah? Nah, ya kan? Tapi lamun orang banyak, kubur itu boleh sampai 40, pasti ada orang wali singkong. Itu pasti. Jadi kuburan alka orang banyak, makanya orang tuh macam-macam hendak berpikir bahwa kubur bisa kumpul supaya parak lawan orang wali. Ya kah? Nah, di Muhyiddin mahabbah 1, mahabbah 2, Muhyiddin 1, Muhyiddin 2. Itu izin Aba Guru. Itu alkah nang izin Aba Guru. Ya kah? Itu mendapatkan syafaat daripada ahlul wilayah wa ahlul irfan, ya kah? Nah, makanya berbondong-bondong orang ke sana, ya kah? Man sayang ya, ujar guru saya dulu, sayang benar nih. Orang Banjar membawa mayat kamari babinian. Di Matapura dilarang babinian karena hukumnya haram babinian umpat ka kubur. Ya kah? Kada ulun madakanlah Aba Guru sekumpul. Sareke sidin ulun jangan nyareke ulun. Ya kah? Di Matapura kada pernah babinian umpat ka kubur. Waduh ulun alhamdulillah di tengah masih aja. Masih gitu nah, kada umpatan juga. Karena sudah orang berikan hanya tolak loh, sarah. Jangan seorang begalut-galut je umpat ke kubur situ. Haram hukumnya. Wa kharaja min kabrihi wa wajhihi kal kamar. Dan kalori di kuburnya seperti wajahnya seperti bulan. Lailatul Badri. Bulan nang kegandalannya dia, maka itu tuh cahayanya luar biasanya. Orang nang tadi mengamalkan nang di atas tadi. Wa kataba indallah siddiqan, dan Allah tulis insya Allah mereka itu atau orang itu ada termasuk orang yang jujur. Ya kan? Mau mbien bacaan ini dek hitungan pian waktunya. Ya kami tari dahulu lah. Ulun kadang menggurui pian, cuman membawa ipian. Nah, dengan niatan kalau ulun tuh merasa bertanggung jawab membawai, ulun nemhulukan berdulu. Artinya ulun kedua ini kada mau malakan. Ya kah? Dan sudah memang turun temurun dari datun ini mengamalkan kakak ini. Ya kah? Nah, jadi biasa-biasa aja. Nah, ulun lagi ke anak sudah umur 12 tahun 4 sudah beramalan kakak ini. Nah, tentu saja jadi dididik mulai ke anak. Nah, jadi kalau ada orang tua tuh bawa pandir hal-hal terkait ilmu guru-guru tuh, siapa nak paling halus ulun bari. Nah, menilainya padahal bebungulan mulai kalau anak yang kita iya pun yang guri. Ada ulun kada. Tujuh bener mendengarkan orang dah. Nah, papandiran ya kan, tahan kita tang ya jam 2 jam 3 tak malam. Karena semalaman. Ya kan? Nah, itu kenapa? Karena mudah-mudahan dengan barakat nakaya itu, ya kah? Sekolah sudah nakaya harkai orang, ya kah? Nah, itu manfaat dan barakatnya itu menjadi darah daging. Itu aja masalahnya. Ya, lah menurunnya sekolah bungul benar, ya kah? Di luar bungulnya sekolah kada tinggi, ya kah? Kada kayak orang tuh bang, kalau andus-andus siapa? PDI ya kalau di sekolah seadanya cukup secukupnya. Cuman ketika itu waktu ulun sekolah, ulun kan lulus karena cara berbeda. Datang lawan Datu Esyah, dang sanak kai Guru Munawar. Nah, karena sini itu bahawat itu mulai umur 18 sampai 80. Ini kelambu aja. Ini yang tahunya bang. Cuman mama banget tanah sanak, nah itu aja. Nah, jadi ulun kasih itu, ulun ini kada lulus
Nang kada lulusnya anak mau pikir bulik kae. Apa mama anu lulus bersuara sidin ya. Makasih bebinian ya kan. Tapi suara sidin sekalinya datu kelampayan. Ujar sidin kelas itu nak kayak perlombaan. Nang ianya ilmu itu ada di dada. Nah belum kada jadi ya bulik. Padahal anak bulik. Ya kah? Setahun apa 2 tahun tuh bulik. Ya kah? Masuk kelas 1 sanawiyah, waktu tes digugurakan orang ke kelas 5. 2 tahun kalau anak bulik sudah. Tes kada lulus. Padahal kuitan jar abah, jar mama kena dulu. Nah kita bilang Datu Isa dulu. Sekalinya kita mau pandar sidin. Oh ya sidin, kelas itu adalah perlombaan daripada aja kelas tuh. Nang ianya ilmu na ada. Artinya pada saatnya orang nang tinggi kelas belum tentu keberkahan orang nang rendah kelas. Itu aja bahari itu. Jadi semangat aja ya kalau. Jadi waktu tes anak ulun tadi, tes mengaji aja. Karena kalau bisa mengaji tes. Setelah dites, ujar guru Samsuri, ikam mana kelas berapa hendak? Ditawari kelas berapa hendak? Kelas 3 ke sini, kok anak sini kelas 3 ikam lain sini. Jadi untuk yang kayak PK, ikam anak kelas berapa? Kelas 1 aja. Nah, halo, biar 3 tahun belum tahun sama lawan koitan katanya. Tapi koitan kada lulus, itu ditawari. Nah, ditawari kelas 3 aja. Malah 3 tahun ya kalau ongkosnya berapa? Ya kan? Alhamdulillah. Itu ya tadi ilmu tadi perlombaan aja. Nah, ternyata Allah halal. Lalu sekali lagi karena nisfu ini sebelum malam nisfu itu kita bersama-sama tentu merelakan, mahalalkan, ya kah? Apa yang telah mungkin ada salah kata, salah perbuatan, segala-galanya. Lu minta redha, minta halal, ya kah? Itu kalau ada pemandian ulun pindah kada bagus, minta redha ulun ya kah? Ada sikap ulun kada bagus, minta redha, minta halal, ya kah? Itu pun kita sebaratan, ya kah? Agar nantinya memudahkan kita diijabah doa kita di malam nisfu Sya'ban. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. يا رب يا رسول صلى الله عليه وسلم الله يمد عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا وينفعنا وصلنا علم وصبي رزقنا في عبادة الله وصبي رزقنا في عبادة وصبي رزقنا في عبادة الله واجعلنا يا الله محبوبا في قلوب عبادك واجعلنا يا الله محبوبا في قلوب عبادك واجعلنا يا الله محبوبا في قلوب عبادك زدنا علما واكلا وايمانا وحلما وحكمة ومحبة وحسن وفهما وجاهد الرحمن الرحيم اللهم استر وجوبهم وعلمنا عنا ولا تذهب بركات وجوههم برحمة الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم وفي نشر البدعات ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ما شاء الله ya. Ya, flashman.